Selamat datang kembali. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah dokumen yang Anda kirimkan, Dan. Terus terang ini membuat saya sangat tertarik. Oh, yang modul ajar dari Jepara itu ya? Betul, ini sebuah modul yang dirancang untuk mengajarkan konsep jejak digital kepada siswa kelas 8 SMP. Tapi ini bagian yang bikin saya mikir, fondasinya itu pakai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang usianya sudah hampir seabad. Nah, itu dia. Tepatnya, modul ini dirancang oleh Alal Suharmaji dari program PPG Universitas Negeri Malang untuk diterapkan di SMP Negeri 6 Jepara. Dan Anda benar, perpaduan antara topik yang sangat futuristik dengan filosofi yang sangat klasik, ini yang bikin dia menonjol. Betul. Dan ini memunculkan satu pertanyaan besar yang akan jadi misi kita dalam pembahasan ini. Bisa nggak sih sebuah filosofi dari era pra-internet, era di mana jejak itu masih berarti bekas sepatu di tanah? Iya juga ya. Bisa benar-benar mempersiapkan anak-anak kita untuk menghadapi bahaya dunia digital. Dunia yang bahkan kita sendiri belum sepenuhnya paham. Mari kita bedah bersama untuk cari tahu. Itu pertanyaan yang sangat tepat. Karena kalau jawabannya bisa, berarti kita punya sesuatu yang sangat kuat di sini. Sebuah model yang relevan. Nggak cuma buat Jepara, tapi mungkin ya buat seluruh Indonesia. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Modul ini menekankan filosofi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sejujurnya, ini kan istilah yang sering banget kita dengar ya. Sering sekali. Sampai kadang kedengerannya kayak jargon kosong aja. Apa sih yang bikin ini beda di sini? Saya setuju. Istilah itu sering disalahgunakan. Tapi di sini, berpusat pada siswa itu bukan sekedar slogan, gitu. Modul ini dimulai dengan pemetaan yang sangat detail tentang siapa sih siswanya. Oh, jadi nggak dianggap sebagai lembaran kosong ya? Sama sekali tidak. Mereka ini anak-anak yang sudah hidup di media sosial. Minatnya beragam, dari main game, teknologi, sampai isu-isu viral. Latar belakang keluarganya pun beda-beda. Ada anak buruh, nelayan, pengusaha. Nah, informasi ini bukan sekedar data. Tapi jadi dasar untuk seluruh desain pembelajarannya. Tepat. Artinya, alih-alih guru datang dengan materi, oke, ini yang harus kalian pelajari. Pendekatannya lebih ke, oke, ini dunia kalian, mari kita lihat masalah yang ada di dalamnya. Nah, disitulah filosofi Ki Hajar Dewantara masuk ya. Di situ jadi relevan. Anda mungkin ingat 3 semboyan terkenalnya itu kan? Ing Ngarsa Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Modul ini sangat fokus pada 2 yang terakhir. Jadi guru nggak cuma berdiri di depan dan ceramah. Betul. Oke. Ini mulai menarik. Jadi, alih-alih jadi satu-satunya sumber kebenaran, guru lebih berperan sebagai teman diskusi. Atau pemantik semangat. Dan kalau kita kembali ke pertanyaan besar Anda tadi, ini justru menjawabnya. Gimana tuh? Di era digital di mana guru atau orang tua nggak mungkin mengawasi anak 24 jam sehari, pendekatan memberi teladan saja itu nggak cukup. Anak-anak harus bisa membangun kemandirian berpikirnya sendiri. Harus punya semangat dan dorongan internal. Persis. Jadi modernitas tidak membuat filosofi Dewantara usang. Malah sebaliknya. Modernitas membuktikan betapa vitalnya filosofi itu. Oke, filosofinya terdengar ideal, masuk akal. Tapi saya coba bayangkan prakteknya. Di sebuah kelas dengan, katakanlah 30 anak yang energinya mungkin meluap-luap. Pasti. Gimana guru bisa benar-benar menerapkan ide berpusat pada siswa ini tanpa jadi, ya kacau balau? Nah ini bagian taktisnya. Modul ini pakai metode yang sangat terstruktur. Namanya Think, Pair, Share atau TPS. Oh, pikirkan, pasangkan, bagikan. Ya, jadi ini bukan sekedar ayo diskusi bebas gitu. Ada 3 tahap yang jelas dalam 50 menit kegiatan inti di kelas. Oke, coba kita urai satu persatu. Tahap pertama, think, berpikir individual. Benar, guru akan memulai dengan memberikan stimulus. Bisa video atau berita viral. Misalnya kasus cyberbullying yang lagi rame. Setelah itu, setiap siswa diberi lembar kerja berisi studi kasus. Dan mereka harus menganalisisnya sendirian. Menulis ide-ide awal mereka. Betul, ini momen hening yang krusial. Saya membayangkan ini penting untuk siswa yang mungkin lebih pendiam ya. Mereka punya waktu untuk merumuskan pikiran sebelum ditimpa sama suara teman-temannya yang lebih dominan. Persis.
Ini semacam ruang aman untuk berpikir kritis secara mandiri. Nah, setelah sekitar 15 menit baru masuk tahap kedua, pair, berpasangan. Ya, siswa diminta diskusi dengan teman sebangkunya. Di sini, mereka membandingkan catatan, memperdebatkan sudut pandang, dan mencoba mencari titik temu. Di tahap ini, peran guru berubah ya, dari pemberi instruksi jadi fasilitator. Tepat. Dokumen ini menyebutkan guru akan berkeliling, memantau, dan memberi klarifikasi kalau perlu. Misalnya, menjelaskan bedanya jejak digital aktif dan pasif saat ada yang bingung. Betul, idealnya begitu. Tapi disinilah salah satu tantangan terbesarnya menurut saya. Saya bisa bayangin skenario di mana satu anak yang lebih vokal, Atau lebih paham. justru mendominasi diskusi, dan temannya cuma, mengangguk-ngangguk saja. Keberhasilan tahap pair ini sangat bergantung pada kejelian guru. Itu poin yang sangat bagus. Jadi metode ini menuntut keterampilan fasilitasi yang tinggi dari gurunya ya. Lalu setelah berpasangan, ada tahap share. Ya, ini puncaknya. Beberapa pasangan bisa dipilih acak atau sukarela, maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Membuka forum yang lebih besar. Benar, pasangan lain bisa bertanya, menyanggah, atau menambahkan perspektif. Disinilah kemampuan komunikasi dan argumentasi mereka diuji di hadapan audiens yang lebih luas. Saya suka strukturnya. Ada eskalasi yang logis. Dari refleksi sunyi seorang diri, diuji dalam dialog intim berdua, hingga akhirnya diadu dalam debat terbuka di kelas. Ini bukan sekedar transfer informasi ya. Bukan. Ini seperti membangun gedung pemahaman, bata demi bata. Anda menangkap esensinya. Ini adalah sebuah proses penemuan yang, direkayasa dengan cerdas. Setiap tahapnya dirancang untuk melatih kompetensi yang berbeda. Penalaran kritis di tahap think, kolaborasi di pair, dan komunikasi di tahap share. Oke, metodenya terstruktur dengan baik, tapi kita tahu metode sebagus apapun akan sia-sia kalau kontennya nggak relevan. Jadi, mari kita lihat dagingnya. Studi kasus yang diberikan ke anak-anak SMP ini beneran kena nggak sih sama realitas mereka? Atau jangan-jangan cuma skenario buatan orang dewasa yang terasa kaku dan membosankan? Nah, itu dia. Ini bagian favorit saya dari modul ini. Kasusnya ada 4, dan semuanya terasa sangat-sangat nyata. Jauh dari kata membosankan. Oke, contohnya. Kasus pertama, kita sebut saja kasus A. Ini tentang seorang siswi bernama Risa, yang aplikasi beasiswanya ditolak. Kenapa? Karena panitia menemukan jejak digital lamanya di media sosial yang isinya keluhan dan kata-kata kasar. Wow, untuk anak kelas 8. Itu kan pelajaran tentang konsekuensi jangka panjang. Mereka diajak mikirin CV digital mereka bahkan sebelum punya CV sungguhan. Cukup berat, tapi sangat penting. Sangat. Lalu kasus B tentang cyberbullying. Ini pasti sering terjadi. Seorang siswa bernama Adi iseng nulis komentar ejekan di Instagram. Komentarnya viral, di-screenshot, disebar kemana-mana, dan akhirnya dia dapat sanksi dari sekolah. Ini menunjukkan gimana tindakan impulsif sepersekian detik di dunia maya Bisa punya dampak nyata dan merusak di dunia nyata. itu sangat relevan. Garis batas antara bercanda dan merundung di media sosial tuh kan tipis sekali ya buat remaja. Kasus ketiga apa? Kasus C, ini soal keamanan data. Skenarionya sangat klasik. Seorang ayah diiming-imingi hadiah ponsel gratis. Syaratnya, dia harus kirim foto KTP dan swafoto sambil pegang KTP itu lewat WhatsApp. Langsung masuk ke ranah penipuan dan pencurian identitas ya. Betul. Dan ini kan bukan cuma masalah anak-anak. Coba Anda pikir, berapa banyak dari kita yang orang tuanya mungkin pernah dapat pesan seperti itu. Modul ini secara tidak langsung juga mendidik siswa untuk bisa melindungi keluarga mereka. Tepat sekali. Terakhir, kasus D. Yang ini mungkin paling sering kita semua lakukan tanpa sadar. Seseorang unduh game gratis, saat instalasi aplikasinya minta izin akses ke kontak dan lokasi. Tanpa pikir panjang, langsung klik setuju, karena udah nggak sabar pengen main. Ini contoh sempurna tentang jejak digital pasif. Data yang kita serahkan begitu saja. Ini benar-benar menohok. Saya sendiri jadi teringat, kemarin baru saja unduh aplikasi edit foto sederhana, dan tiba-tiba dia minta akses ke mikrofon saya. Untuk apa, kan? Nah itu dia, untuk apa aplikasi foto butuh mikrofon? Refleks, kita seringkali cuma pengen cepat lalu klik setuju. Bayangkan ini terjadi pada anak-anak yang belum punya tingkat kewaspadaan seperti kita.
Dan itulah kekuatan dari studi kasus ini. Mereka nggak abstrak. Mereka itu cerminan dari dilema digital yang kita hadapi setiap hari. Ini bukan lagi pelajaran informatika murni. Ini sudah jadi pelajaran kecakapan hidup. Dan modulnya menghubungkan ini ke pelajaran lain, kan? Iya, secara eksplisit. Ke pendidikan Pancasila, soal etika dan tanggung jawab sosial. Terus ke bahasa Indonesia, soal cara membangun argumen yang logis. Pelajaran selesai, anak-anak pulang. Apakah prosesnya berhenti di situ? Saya lihat di dokumen ini ada bagian refleksi dari sang guru, yang menurut saya sangat jujur dan berani. Bagian ini yang menunjukkan kalau modul ini dokumen yang hidup, gitu. Bukan sekedar tumpukan kertas yang statis. Pendidikan yang baik selalu punya siklus untuk melihat ke belakang dan memperbaiki diri. Dia pakai kerangka 4F ya. Facts, feelings, findings, future. Betul. Oke, kita lihat. Facts, faktanya siswa sangat antusias, terutama pas simulasi, tapi beberapa masih kesulitan berpikir abstrak. Itu pengamatan yang jujur. Sangat. Lalu feelings, perasaannya campur aduk. Puas karena berhasil mancing rasa ingin tahu, tapi juga tertantang karena harus cari cara yang lebih visual. Ini menunjukkan kesadaran diri yang tinggi, bukan guru yang merasa sudah paling tahu segalanya. Kemudian findings. Temuannya adalah pembelajaran praktek jauh lebih efektif. Disinilah dia sadar perannya lebih sebagai fasilitator. Dan dia mengutip lagi prinsip Ki Hajar Dewantara. Ing madya, mangun karsa. Di tengah membangun semangat. Ini seperti menegaskan kembali bahwa filosofi itu bukan tempelan, tapi benar-benar dihayati ya. Dan terakhir, future. Berdasarkan semua itu, rencananya ke depan adalah pakai lebih banyak media visual, kayak animasi 3D, dan kasih bimbingan lebih. Proses ini nggak berhenti di situ. Ada juga masukan dari guru mata pelajaran lain. Benar, ada masukan dari guru matematika yang melihat hubungan materi ini dengan konsep logika dan sistem bilangan binar. Dia bahkan usul ada proyek kolaborasi. Ini pandangan yang menarik. Informatika bukan ilmu yang berdiri sendiri. Tepat. Ini meruntuhkan sekat-sekat antar mata pelajaran. Guru bahasa Indonesia juga kasih masukan agar siswa diminta buat laporan singkat dari analisis kasus mereka. Ini menunjukkan bahwa literasi digital bukan domain guru TIK saja. Ini tanggung jawab bersama. Visinya jadi pendidikan yang terintegrasi, bukan terkotak-kotak. Jadi setelah kita membedah semua lapisannya, mari kita kembali ke pertanyaan awal kita. Bisakah sebuah filosofi yang usianya hampir seabad benar-benar mempersiapkan anak-anak untuk dunia digital yang, ya bisa dibilang kejam ini? Dari apa yang kita lihat di modul ini, jawabannya tampaknya bisa. Bahkan saya akan berargumen lebih jauh. Mungkin filosofi semacam itulah satu-satunya yang bisa. Oh, kenapa begitu? Teknologi akan terus berubah. Aplikasi yang populer hari ini mungkin akan mati tahun depan. Mengajarkan keterampilan teknis saja nggak akan cukup. Tapi, mengajarkan cara berpikir kritis, cara berkolaborasi, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Seperti yang diamanatkan filosofi Dewantara, itu adalah fondasi yang akan relevan selamanya. Jadi intinya bukan pada perpaduan antara yang lama dan yang baru ya? Bukan, tapi pada kesadaran bahwa prinsip-prinsip pendidikan yang fundamental yang berpusat pada kemanusiaan siswa justru jadi semakin krusial di tengah deru teknologi yang seringkali tidak manusiawi. Anda merangkumnya dengan sempurna. Kekuatan modul ini terletak pada kombinasi 3 hal. Filosofi klasik yang tak lekang oleh waktu, topik modern yang sangat relevan, dan metode pengajaran partisipatif yang memberdayakan siswa. Itulah resep untuk pengalaman belajar yang berdampak. Sebuah potret pendidikan yang luar biasa dari Jepara. Tentu. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Modul ini, dengan segala kehebatannya, berfokus mengajarkan siswa cara mengelola jejak digital mereka. Benar? Tapi ini memunculkan satu pertanyaan yang sedikit provokatif di benak saya. Seiring teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan pelacakan data menjadi semakin canggih, semakin tak terlihat, dan semakin meresap ke dalam hidup kita, Ya. apakah konsep mengelola jejak digital kita pada akhirnya hanya akan menjadi sebuah ilusi? Apakah kita sedang mempersiapkan generasi ini untuk bertarung dalam pertarungan yang sebenarnya tidak bisa mereka menangkan? Dan jika demikian, apa yang seharusnya kita ajarkan kepada mereka?